Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena masih ada pohon Natal, pohon terang yang masih terpajang di dalam gereja kita pada saat ini, jadi tidak ada kata terlambat untuk saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semuanya. Selamat tahun baru. Horas. Mejuah-juah kita kan. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebelum firman Tuhan disampaikan bagi kita, maka izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Friska Boru Girsang. Saya menikah dengan suami saya yang bermarga Sianipar, ada di belakang pakai baju biru. Ya, mungkin agak melambai-lambai begitu, Papi ya. Terima kasih, dan kami kemari bersama dengan keluarga kami, kakak, abang, beserta orang tua kami. Mungkin bisa angkat tangan juga, halo-halo gitu. Baik, bersama anak-anak kami. Kami dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan yang paling besar, ketepatan Tuhan karuniai kembar. Tetapi kembarnya tidak kembar yang mereka berdua mirip, tetapi Tuhan itu adil. Kembarnya satu kembar bapak, satu kembar mama. Jadi tidak ada saling berebut begitu, adil pemberian Tuhan. Lalu kami yang nomor 2, anak yang ketiga maksudnya laki-laki. Puji Tuhan. Jadi kami melayani di Kotari. Kami melayani di Kotari sejak dari tahun 2021, saya ditabiskan di Kotari itu tahun 2021, jadi saya melayani sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta. Tahun ini memasuki tahun yang kelima. Jadi sama seperti pendeta Mario Simbolon, masih sangat junior, ya, masih terus belajar untuk selalu hidup di dalam Tuhan, untuk dapat tetap boleh melayani sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah jemaat. Maka berbahagia sekali pada hari ini kami diberi kesempatan, karena ketepatan waktu Pendeta Marius menghubungi kami, beliau bertanya, Ibu Pendeta, apakah tahun ini pulang ke Siantar? Begitu. Jadi saya bilang, kami belum tahu pasti, karena biasanya kami ke tempat mertua dulu di Medan. Kalau waktunya cukup, kami akan lanjut ke Siantar, tetapi kalau tidak apa boleh buat. Orang tua yang datang ke Kotari, begitu. Karena pendeta di Kotari itu sekaligus karyawan dari perkebunan. Ketepatan gereja Kotari itu ada di dalam perkebunan, jadi sekaligus karyawan perkebunan. Jadi kalau terlalu banyak cutinya, mengikuti jadwal cuti dari gereja yang diberikan oleh gereja, mungkin kalau dari karyawan kebun akan kena SP. Jadi untuk menghindari hal-hal yang demikian, kami menyesuaikan. Dan puji Tuhan, kami dianugerahkan waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan jemaat Tuhan yang ada di GKI Sumut, di Jalan Gunung Sinabung, dan sampai senang dan berbahagia sekali kita bertemu pada hari ini. Dan ternyata banyak saudara-saudara kita di sini. Saya sendiri waktu SMA itu SMA di SMA Negeri 1 Jalan Persoburan ya Pandi ya. Jadi satu alumni dengan anaknya Panggi. Oh, Siapudan ya. Siapudannya Panggi. Oke. Jadi selesai SMA kami langsung kuliah ke Jogja, Duta Wacana. Jadi masih satu alma mater juga dengan almarhum Pendeta Ramon Saragih. Ya, saya junior yang jauh di bawahnya. Mungkin waktu pas almarhum sudah jadi pendeta yang melayani jemaat Gunung Sinabung, saya masih baru masuk, masih anak ingusan di UKDW skala teologi ya. Jadi demikian perkenalan singkat saya, Bapak Ibu terkasih. Nanti kita boleh berpanjang-panjang ceritanya, tapi karena ini masih dalam suasana tahun baru, saya yakin di rumah Bapak Ibu juga masih banyak kue tahun baru. Rumah siapa yang paling dekat dari gereja, Pak? Rumah siapa yang paling dekat? Selain pendeta lagi holiday. Bapak langsung bilang rumah pendeta. Kami mau mampir ini Pak, nanti pulang gereja ini. Mau makan kue tahun baru. Ya,
Jadi rumah Bapak ya, Pak? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tema kita pada minggu setelah Natal pada hari ini adalah menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah untuk kita jalani. Ketika kita boleh terlahir sebagai orang yang percaya, ketika kita boleh mengaku sebagai anak-anak Tuhan, maka bagaimana kehidupan kita nyata di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita, menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca secara bergantian, Bapak Ibu yang terkasih, tidak menceritakan bagaimana Yesus lahir. Tidak juga diceritakan siapa sosok Yusuf dan Maria sebagai orang tua dari Yesus, di mana dalam momen-momen Natal yang kita rayakan, di mana Yesus Sang Bayi Kudus kita sambut. Tetapi dalam Injil Yohanes, dia menceritakan bagaimana hidupnya sebagai orang yang percaya, utusan Allah, untuk membuka jalan terlebih dahulu untuk kedatangan Yesus sebagai juru selamat di tengah-tengah dunia. Dia hendak menyatakan kepada orang banyak bahwa bagaimana hidup yang sesungguhnya itu percaya. Bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah di tengah dunia. Jadi perikop kita pada hari ini menjelaskan siapa Yesus yang sesungguhnya. Sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan GKI Sumut Sinabung, menurut kita, siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Anak Allah. Dari Bapak Ibu majelis? Juru selamat, anak Allah. Ada yang lain? Allah yang menjadi firman sesuai dengan perikop kita hari ini. Kalau saya bertanya, kita kenal Bapak Jokowi? Kenal. Yakin Bapak Ibu kenal? Tahu siapa Pak Jokowi ya? Pak Prabowo? Tahu siapa Pak Prabowo? Presiden yang setelah menggantikan Bapak Presiden Jokowi kemudian digantikan oleh Pak Prabowo. Ada yang kenal dengan Pak Prabowo? Ya? Ada saudaranya di sini? Keponakannya? Kita tahu Pak Prabowo itu presiden kita. Tapi kalau mungkin saya tanya siapa yang kenal beliau, kita tidak ada yang mengenal dia ya. Karena kita tahu Pak Prabowo itu adalah presiden kita dan kita tahu hanya dari televisi, media sosial dan lain sebagainya. Ada kita yang pernah saling sapa dengan Pak Prabowo, ada yang tahu kesukaan apa, makan apa, minum apa. Berarti kita tidak mengenal siapa dia, tapi kita tahu siapa dia. Dia adalah presiden pemimpin bangsa Indonesia. Kita tidak mengenal dia karena tidak pernah kita bertutur sapa, saling menegur begitu ya, saling mengingatkan. Tidak ada yang tahu dia suka makan apa, dia minum apa, istirahatnya di mana, jam berapa begitu. Lalu kalau saya bertanya, Bapak Ibu sudah kenal saya yang berbicara di sini? Belum? Belum ya? Walaupun tadi saya sudah memperkenalkan anggota keluarga, begitu saya jelaskan saya melayani di mana, tapi tidak ada yang mengenal secara lebih mendalam karena kita baru ini pertama sekali bertemu. Tetapi kalau perkenalan kita masih terus berlanjut, kita saling sapa, saling tegur, saling berbicara, berinteraksi, komunikasi yang baik, maka kita dapat saling mengenal satu sama lain secara lebih dalam lagi. Mungkin Bapak Ibu juga akan tahu, apa sih yang menjadi pergumulan saya, bagaimana sih kendala melayani di Kotari, kan begitu ya, demikian juga saya akan memahami bagaimana Bapak Ibu majelis melayani di tengah-tengah jemaat Gunung Sinabung dengan jumlah kakak yang jauh lebih banyak dari Kotari. Jumlah kakak di sini ada lebih dari 100 kakak. 100. Kalau di Kotari itu sebagai jemaat induk cuma 45 kakak. Jadi tentu tantangannya itu akan jauh lebih besar. Karena semakin banyak jumlah kepalanya, semakin banyak juga isi kepalanya,
semakin banyak pergumulan. Tetapi ketika kita hidupnya boleh berkenan di hadapan Allah, kita mau belajar untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Maka dari 100 lebih jumlah kakak dengan berbagai macam isi pikiran dari kepala kita masing-masing, kita akan tetap dipersatukan di dalam Allah. Amin. Amin. Lalu bagaimana cara kita mengenal siapa itu Tuhan? Kalau kita tidak sering menyapa Tuhan, kita tidak mencoba untuk hidup dekat, mengenal siapa Tuhan Allah itu. Jika kita mengenal Tuhan hanya dalam 1 kali 1 tahun, dalam perayaan Natal, memperingati kelahiran Sang Juru Selamat, maka kita akan tahu Dia Yesus Tuhan Allah, anak Allah yang tunggal. Dia Juru Selamat, Dia Bapa yang Maha Kuasa. Lalu kita tahu enggak sifat Allah itu bagaimana? Jika kita tidak mencoba belajar hidup terus-menerus di dalam Allah, melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah Bapa kita, siapa itu Dia Juru Selamat kita. Kenapa? Dia hanya Allah yang kita kenal hanya dalam momen-momen tertentu. 1 kali 1 tahun, mungkin di awal, bisa juga di akhir, atau Alfa dan Omega. Ya, di awal dan di akhir kita akan mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Kenapa? Kita tidak mencoba untuk hidup di dalam Allah dan tidak belajar untuk terus-menerus mengenal siapa Dia. Tuhan yang kita hidupi, yang kita percayai di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yohanes mengatakan pada ayat yang ke-10, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia, Dia Allah Bapa yang turun ke dalam dunia untuk menjadi serupa dengan manusia. Ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dia cukup hanya berfirman. Lalu Dia membentuk manusia itu dari tanah liat. Kemudian dihembuskanlah roh Allah kepada manusia, sehingga seharusnya manusia hidup di dalam kuasa roh Allah. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia itu hidupnya tidak berkenan lagi kepada Allah, sehingga tidak ada relasi yang baik, sehingga manusia hidupnya dipenuhi oleh dosa. Karena apa? Dia sudah tahu mana yang baik dan yang benar, tetapi sering yang dilakukan adalah yang tidak baik. Apa yang Tuhan Allah tidak sukai, itu dilakukan oleh manusia. Karena apa? Hanya untuk kepentingannya sendiri-sendiri, hanya untuk kepentingannya pribadi, lepas pribadi, dan tidak lagi mau mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini, untuk boleh melakukan dan menyenangkan hati Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah dipenuhi oleh dosa. Pikiran kita ini bagaimana hidup kita senang, bagaimana hidup kita ini tenang, bagaimana hidup kita ini mewah, tenang, dan tidak ada tantangan yang kita hadapi. Apalagi kalau anak-anak muda sekarang ya, hidupnya sangat enak. Jadi anak-anak muda sekarang hidupnya identik dengan ketenangan, dengan santai begitu ya, karena apa-apa, mau makan apa, nggak usah repot-repot lagi pergi ke dapur, udah tinggal pencet HP. Di Siantar sudah sangat banyak Grab dan rumah makan, kafe, tempat nongkrong, warkop di mana-mana. Jadi anak-anak muda sekarang mau makan apa, mau makan yang enak, mau yang mahal, yang murah, itu tinggal pencet HP. Urusan bayar membayar nanti urusan bapak atau mama. Benar Bapak Ibu? Apalagi anak-anak yang jauh di rantau begitu ya, kesempatan nih, ini libur Natal nggak pulang gitu kan. Kirim lebih ya Pak ya, oh anakku nggak pulang di sana. Tapi ya, masih ada di sini mahasiswi yang lagi pulang kampung, suasana liburan. Jadi teruslah bergiat untuk adik-adik kami yang masih sekolah, untuk terus melanjutkan cita-citanya. Jadi ketika kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita akan memahami, kita akan mencoba untuk senantiasa apa yang dimaksudkan oleh Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Ketika kita sebagai orang percaya merayakan
hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia, berarti kita sebagai manusia yang percaya, kita sudah dilahirkan kembali oleh Allah melalui kehadiran Yesus Kristus, Sang Bayi Kudus, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa yang berkuasa selama ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita sudah merayakan Natal, artinya kita percaya Dia hadir untuk menyelamatkan kita. Sehingga hidup kita pada saat ini tidak lagi dikuasai oleh dosa. Sehingga di tahun baru 2026, masih hari yang keempat, sudah ada yang mandok hata pada malam tahun baru kemarin ya, sudah mandok hata semua masing-masing keluarga, sudah saling mengaku dosa, sudah saling mengucapkan apa yang menjadi resolusi di tahun 2026. Maka segala yang baik, mari kita lakukan. Segala yang baik, mari kita pikirkan. Untuk apa? Agar kembali bagaimana Tuhan Allah ketika Dia menjadikan bumi dan segala isinya pada mulanya adalah baik. Demikian juga manusia ketika pertama sekali diciptakan, tujuannya adalah baik. Untuk apa? Memuliakan Tuhan Allah Bapa di sorga. Maka kita harus kembali kepada hakikat kita yang semula. Sebagaimana Tuhan Allah menjadikan manusia itu dengan maksud dan tujuan yang baik, hanya untuk memuliakan nama Allah. Tetapi sekali lagi, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, Yohanes 3:16, sehingga Ia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Setelah kita mengenal siapa Tuhan Allah yang kita ikuti, maka kita percaya, maka kita lah yang disebut anak-anak Allah. Tapi oleh karena dosa, sekali lagi, hakikat Allah, sifat dari Allah sendiri, itu Dia adalah pengampun. Ingat kita bagaimana cerita perempuan Samaria ketika bertemu Yesus di sumur, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan katakan? Siapakah suamimu? Saya belum bersuami, katanya. Tetapi ada 4 laki-laki yang pernah hidup tinggal sama saya. Dan yang terakhir ini pun belum menjadi suami saya. Tahu ya cerita Alkitab itu Bapak Ibu ya, perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus. Dan ketika Yesus meminta air, tetapi Tuhan katakan, akulah air hidup, katanya. Tuhan tidak menghakimi perempuan Samaria itu. Tetapi Tuhan menerima dia, mengampuni dia secara utuh. Dia tidak mengatakan kamu perempuan binal, kamu perempuan jahat, kamu perempuan yang tidak layak. Tetapi Tuhan menerima dia. Tuhan mengampuni dia. Maka demikian juga kepada kita. Tuhan tidak bertanya ketika Dia bertemu, ketika Dia menyapa kita, ketika Dia memanggil kita. Dia tidak bertanya berapa kali dalam satu tahun 2025 kita pergi beribadah. Berapa kali kita melayani Tuhan, berapa kali kita berbuat baik. Tuhan tidak bertanya itu. Tetapi Tuhan melihat hati kita, amin. Tuhan melihat hati kita. Sebab ketika firman itu menjadi daging, karena Dia benar-benar mencintai manusia itu secara utuh. Secara utuh Dia mencintai manusia itu. Dia tidak mau menjadi Allah yang menghakimi. Dia tidak mau menjadi Allah yang otoriter. Dia tidak mau menjadi Allah yang menuntut bagi umat yang Dia punya. Tapi Dia Allah yang mencintai seluruh umatnya dengan secara utuh. Maka demikian juga di tengah-tengah keluarga kita. Karena tema Natal kita pada tahun 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bukan Allah hadir bagi keluarga yang sedang dalam keadaan baik-baik saja. Bukan Allah hadir hanya bagi keluarga yang sedang dilimpahi berkat, sedang dipenuhi sukacita. Tetapi Allah hadir di tengah-tengah pergumulan. Allah hadir di tengah-tengah keluarga yang rapuh. Allah hadir di tengah-tengah keluarga yang berantakan. Sehingga Dia Allah perlu hadir untuk memberikan keselamatan kepada setiap keluarga-keluarga jemaat Allah di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia Allah hadir karena kasih-Nya begitu besar kepada kita dan seluruh anggota keluarga kita. Maka pertanyaannya, apakah kita juga mau hadir bagi keluarga kita? Apakah saat ini kita sungguh-sungguh mau hadir bagi pasangan kita, suami ataupun istri kita? Orang tua kepada anak-anak, apakah kita sungguh-sungguh mau hadir bagi mereka?
anak-anak kepada orang tua. Karena memang banyak sekali saat ini pergumulan yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Antara orang tua dan anak. Sudah saling sikat, sudah tidak lagi saling memiliki kasih mesra di tengah-tengah keluarga. Tapi apa? Berita yang kita lihat dari media sosial. Sudah saling membunuh, saling menghancurkan, saling menghukum. Untuk itulah Dia Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga untuk mengembalikan cinta kasih, ketulusan, kedamaian, kekudusan yang Allah berikan melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat di tengah-tengah dunia. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka apapun yang menjadi sakit penyakit kita, sakit pikiran, sakit hati, ya, melihat saudara, keluarga kita, pasangan kita, ataupun anak-anak kita, ketika kita sakit karena uang, begitu banyak pengeluaran kita, tetapi pemasukan mungkin tahun 2025 tidak sebanding, sehingga hanya menambah pergumulan hidup saja. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan pikiran kita, kemampuan kita, apa yang ada pada kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup kita. Ketika kita menaruh harapan kepada apa yang ada di dunia ini, maka kekecewaanlah yang akan kita terima, Bapak Ibu. Sekali lagi, ketika kita menaruh harapan kita kepada yang ada di dunia ini, maka kekecewaanlah yang kita punya. Sekalipun kepintaran yang kita punya, biarlah kita dapat pergunakan itu untuk memuliakan Allah. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saya tertarik kepada ayat yang ke-14. Ketika firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka siapakah manusia itu? Manusia yang diciptakan Allah, saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita hanyalah manusia yang dipenuhi dengan kelemahan dan kekurangan. Ada kita yang merasa diri kita paling hebat di sini? Kita adalah manusia yang sangat amat rapuh. Tetapi Tuhan memberikan kemuliaan, hormat, dan kuasa kepada kita. Karena Dia telah lahir sebagai juru selamat, maka kita diberikan kuasa. Kepada kita anak Allah diberikan kemuliaan. Kepada kita diberikan kuasa, Bapak Ibu. Kepada kita diberikan kuasa. Sehingga kepada manusia, kepada kita yang tidak ada apa-apanya ini di hadapan Allah, ketika kita diperhadapkan kepada seluruh ciptaan Allah, kita diberi hormat, kemuliaan, dan kuasa. Sehingga kita mampu menguasai seluruh alam semesta ini. Tetapi sekali lagi, karena terlalu banyak dosa yang ada di dalam pikiran dan kehidupan para manusia, sehingga segala isi dunia ini hanya dimanfaatkan hanya untuk kepentingan orang perorangan. Tetapi mari, melalui kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang baru saja kita peringati, itu sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kita. Biarlah hati dan kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi palungan yang baik bagi Yesus Sang Baik Kudus ketika Dia lahir. Untuk apa? Menerangi kegelapan yang ada di dalam diri kita. Menerangi kegelapan yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Menerangi kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan hendak memakai kita untuk menerangi seluruh isi dunia. Amin. Maka kepada kita manusia, kita dapat mengatur segala hal di dunia, segala ciptaan Tuhan, ketika hidup kita boleh berkenan kepada Allah. Kita dimampukan untuk beradaptasi satu sama lain ketika kemajuan zaman terus berganti, ya, dari masa ke masa. Kecanggihan teknologi itu selalu baru, tetapi kita diizinkan untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tetapi bagi orang yang tidak mampu beradaptasi, menahan segala diri dan kehidupannya, maka dia akan dikuasai oleh kemajuan itu.
Tetapi ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah, yang dikendalikan oleh diri kita menurut kehendak Allah, kita akan dimampukan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sehingga teknologi yang semakin canggih tidak menguasai kita, sehingga kita melupakan Allah. Dia berikan kepada kita hormat dan kemuliaan, sehingga kita punya daya dan kuasa untuk berjalan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang tahun 2025, kalau kembali kita melihat ke belakang perjalanan kehidupan kita, sebagaimana setiap kita diperhadapkan pada ancaman-ancaman kehidupan. Ancaman putus sekolah karena biaya tinggi, karena orang tua sudah pensiun, begitu ya. Ancaman esok bagaimana rencana kehidupan kita. Ketika kita menyadari ada ancaman di dalam kehidupan kita, ada tantangan, maka ada perlindungan dari Allah. Amin. Kalau ada ancaman, sehingga kita ada rasa takut di dalam diri kita diminta untuk tidak menghindari hal-hal yang demikian. Kita hadapi ketakutan itu. Karena apa? Karena kita percaya senantiasa ada perlindungan dari Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita, ketika dalam sekolah ataupun pendidikan kita, dalam pekerjaan kita, mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, ada kegagalan yang kita hadapi. Mungkin harapan orang banyak tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ekspektasi mereka tidak seperti harapan kita, begitu ya. Mungkin kita merasa dipermalukan oleh dunia, kita dipermalukan oleh orang-orang sekitar. Tetapi ketika kita dipermalukan, Dia Allah hadir untuk mempermuliakan kita. Maka kegagalan di dalam kekurangan dipakai Allah untuk apa? Menyatakan kuasa dan kasih-Nya yang berkarya. Sehingga ketika kita dipermalukan oleh dunia, ada Allah yang senantiasa mempermuliakan kita. Selanjutnya, ketika kita merasa bahwa ada satu hal yang berharga dari diri kita, entah itu anggota keluarga kita yang kita kasihi telah lebih dahulu dipanggil Tuhan, sehingga momen Natal pada tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sampai malam pergantian tahun kemarin yang baru kita lewati, kita merasa, oh ada yang terhilang dari dalam diri kita. Atau mungkin kita kehilangan barang berharga yang kita punya. Mungkin kita kehilangan sesuatu hal besar yang kita harapkan, yang belum dapat kita gapai. Ketika hal-hal yang berharga itu lenyap ataupun hilang dari dalam diri kita, belum bisa kita gapai, ingatlah Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkat yang baru di dalam kehidupan kita. Atau ketika dunia menjauhkan kita, Bapak Ibu, kita dianggap tidak selevel, tidak sebanding dengan sesama kita. Kita merasa orang yang paling kecil, yang tersingkirkan. Dia Tuhan berkenan kepada hidup kita yang tidak ada apa-apanya ini. Jadi jangan malu kepada dunia ketika kita tidak punya apa-apa yang untuk kita banggakan. Kita tidak punya harta, kita tidak punya barang berharga untuk kita tampilkan. Tetapi ingat, hidup kita sebagai anak Allah berharga di hadapan Tuhan. Jangan putuskan harapan. Jangan pernah kecewa terhadap kehidupan, sekalipun di tengah pergumulan. Karena pergumulan itu Tuhan pakai untuk meneguhkan iman kita. Maka sejak awal tadi saya katakan bahwa ketika hidup sebagai anak-anak Allah, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Bukan hal yang mudah untuk dijalani. Karena apa? Ketika kita mencoba untuk belajar setia, ketika kita mencoba untuk hidup lebih baik, maka kita akan diperhadapkan kepada hal-hal yang akan meyakinkan kita, meneguhkan kita, membentuk kita, mendewasakan kita, memandirikan kita. Apakah kita tetap setia dengan niat yang baik untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri kita, bukan untuk menonjolkan diri dan kemampuan kita, kepintaran kita, bahkan semua yang kita punya.
Tetapi biarlah semua hal yang Tuhan percayakan, kepintaran kita, talenta kita, karunia, harta benda yang dititipkan oleh Allah kepada kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi bukan kita tidak boleh menjadi orang yang kaya raya, punya berkat banyak, keturunan banyak. Itu semua titipan Allah. Untuk apa? Memuliakan nama Allah. Hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan apa? Pekerjaan Tuhan, bukan hanya pekerjaan kita. Bukan menurut pemikiran kita, tetapi menurut kehendak Allah, Bapak Ibu. Maka firman Tuhan katakan, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya ibu-ibu, komisi wanita saja yang dipilih Allah, yang dipakai Allah untuk melayani, atau para majelis, Bapak Ibu majelis yang dipilih dipakai Allah untuk melayani, melakukan pekerjaan yang baik. Bukan hanya orang tua saja yang dipilih dan dipakai Allah untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, tetapi tua muda Tuhan pakai, Bapak Ibu. Untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Dia hadir pada saat ini di dalam kehidupan kita. Dia nyata bagi kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi dia Allah, bukan Allah yang ada di awang-awang, tetapi dia dekat di hati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita memasuki tahun baru 2026 ini sebagai anak-anak Allah dengan sikap hidup yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik. Mungkin sebagai orang tua ya, kalau kita tidak sesuai atau kesal dengan anak-anak kita, mungkin sering umpatan-umpatan yang keluar dari mulut kita. Atau mungkin hewan-hewan yang ada di kebun binatang mungkin terucap semua. Berarti kita mengutuk, kita menghambat, kita menggagalkan segala rencana Tuhan yang baik untuk keluarga kita dan anak-anak kita. Memang kau anak nakal. Menyesal ya. Semua diucapkan. Tetapi kita diingatkan pada saat ini, karena firman itu sudah menjadi daging yang hadir di dalam diri dan kehidupan kita. Mari selalu kita mengucapkan kata-kata yang baik. Walaupun keadaan hati kita, kehidupan kita tidak baik, tetapi pikiran kita, perkataan kita harus selalu baik untuk menyambut berkat yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalaupun memang kita masih dipenuhi dengan kelemahan, kita masih saat ini hidup di dalam pergumulan, penderitaan, kita masih harus berjuang. Tahun 2026, walaupun sudah punya resolusi, kita harus terus ekstra berjuang. Agar apa? Tahun 2026 lebih baik. Biarlah itu semua dapat kita jalani senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Kesulitan itu pasti ada, tetapi berkat Tuhan selalu tersedia bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Jadi hidup kita sebagai anak-anak Allah tidak hanya berhenti sampai di sini. Di awal tahun baru 2026 hari keempat ini, berkat Tuhan tidak hanya sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Dan kehidupan kita sebagai orang beriman juga harus terus-menerus belajar sampai Tuhan datang yang kedua kali. Entah Tuhan datang kedua kali, kita sudah dalam keadaan meninggalkan dunia ini, atau kita masih hidup, tetapi Tuhan pasti datang untuk yang kedua kali. Untuk apa? Menghakimi dan memisahkan setiap orang yang percaya, orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, dan yang tidak. Jadi penghakiman itu akan ada setelah Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Karena firman Tuhan itu pasti, Bapak Ibu yang terkasih, mari senantiasa kita hidup berjaga-jaga. Karena Tuhan sudah hadir di dalam hati dan kehidupan kita, Dia sudah ubahkan kita, maka marilah kita meninggalkan kehidupan yang lama. Yang sesungguhnya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semoga di tahun baru ini boleh membawa berkat, kehidupan bagi kita semuanya, dan penyertaan Tuhan senantiasa menolong kita, baik di dalam kita bersuka cita ataupun berduka cita, karena penyertaan Tuhan pasti ada bagi kita dalam setiap kehidupan kita. Maka ada satu lagu Bapak Ibu sebelum saya mengakhiri
firman Tuhan ini. Lirik lagu yang sangat syahdu. Semoga bisa membawa kita untuk semakin menghayati firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Allah berarti kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Berserah penuh dan mengandalkan Tuhan, inilah awal bagi kita menjalani tahun 2026. Kehidupan yang sulit, yang mudah, berlimpah berkat, dan di saat kesusahan, Dia Tuhan yang senantiasa menolong kita. Maka setiap musim-musim kehidupan kita, biarlah Tuhan yang menolong kita. Lirik lagu dari Tuhan selalu menolong. Jika Bapak Ibu masing-masing pernah mendengar dan tahu lagu ini, mari bersama-sama kita menyanyikannya dengan setengah suara sambil menghayati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Musim akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasihnya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih. Mari kita bersatu sejenak.